Halo, kembali lagi dalam video latihan soal P3K Bahasa Inggris. Seperti biasa, saya masih mengambil soal-soal dari bukunya Deborah Phillips, soal reading comprehension, karena seperti yang kita sudah tahu, di tahap 1 kemarin, yang keluar adalah reading semua, dan menurut saya dan beberapa juga guru, hampir semua guru yang saya baca itu, mereka mengatakan readingnya ini adalah reading seperti di tes TOEFL. Nah, kali ini saya akan membahas skill selanjutnya, yaitu answer stated detailed questions correctly. Maksudnya adalah jenis soal ini itu adalah pertanyaan yang jawabannya sudah dinyatakan langsung dalam teks. Maksudnya jawabannya itu sudah spesifik di salah satu kalimat dalam teks tersebut. Jadi kita tidak perlu membaca keseluruhan teks untuk mencari informasi tertentu yang ditanyakan, tetapi kita hanya perlu mencari kata kunci yang ada dalam pertanyaan tersebut lalu mencarinya di teks. Nah, mungkin langsung saja saya perlihatkan tipsnya. Ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang mengindikasikan model soal ini. Skill ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kemudian where to find the answer, jawabannya itu ditemukan di dalam teks in order in the passage, maksudnya dalam satu urutan atau ya dalam satu urutan kalimat. Nah, bagaimana menjawabnya? Yang pertama, kita memilih keyword yang ada di pertanyaan tersebut. Kemudian keyword tersebut kita gunakan untuk mencari posisi keyword tersebut di teks. Kemudian read the sentence, kita membaca kalimat yang mengandung keyword tersebut secara hati-hati. Nah, kenapa hati-hati? Karena bisa jadi keyword tersebut ada di beberapa paragraf dalam teks itu. Jadi kita perlu memahami kemauannya si soal, si pertanyaan. Kemudian ketika kita sudah menentukan dia di kalimat mana, berarti kita bisa dengan mudah mengeliminasi jawaban. Baik, langsung saja kita membaca pertanyaannya langsung dan menentukan keyword. Pasti keyword pertama yang muncul adalah ice age, yang ketika kita membaca ini. Nah, ternyata ketika kita melihat si teks, nah bisa kita lihat ice age ini ada di semua kalimatnya, karena ini hanyalah short text. Ya, ada 3. Semuanya ada di 3 kalimat. Berarti kita lihat keyword yang lain. Nah, what happens during? Apa yang terjadi selama ice age ini? Nah, langsung kita baca di teks. Yang pertama, ice ages, those periods when. Nah, dia menjelaskan periode itu adalah ketika ice covered. Nah, bla bla bla. Langsung kita lihat lagi kalimat kedua. Past ice ages can be recognized, bisa dikenali dari. Nah, berarti ini ciri-cirinya. Kalimat ketiga, ice ages also can be recognized, juga ternyata dia masih membahas bagaimana sehingga ice ages ini bisa dikenali. Berarti lebih tepat dia itu ada di kalimat pertama. Sebenarnya ini juga sudah nyambung. Di pertanyaan dia menanyakan what happens during, apa yang terjadi. Langsung jawabannya when ice covered extensive areas of the earth. Nah, berarti kita langsung melihat opsi yang berkaitan dengan ini. Nah, bagian A, rock stratas. Rock strata ini ada di kalimat kedua, berarti sudah pasti salah. Kemudian evidence of foreign materials found, juga ini di kalimat kedua sudah pasti salah. Ice covers bisa jadi benar. Kemudian selanjutnya ice melt 6 times. Yang di sini ada occurred at least 6 times. Oh, ice ages-nya ini terjadi setidaknya at least 6 kali. Di sini dia ice melt 6 times, jadi pasti salah. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nah, coba kita perhatikan. Di sini dikatakan those periods when ice covered extensive areas of the earth.
Sementara di jawabannya covers a large portion. Ya, jadi di sini si pembuat soal ini mau membuat kita agak bingung dengan tidak menggunakan kata yang begitu persis. Jadi extensive areas of the earth ini diganti large portion of the earth. Jadi sinonimnya. Nah, contoh yang kedua masih dengan teks yang sama. Langsung kita cari lagi kata kuncinya yaitu rock strata. Nah, rock strata ini ada di sini. Oh, ini di kalimat kedua. Berarti kita langsung fokus di kalimat kedua. Pertanyaannya, what in the rock strata is a clue? Apa yang ada dalam rock strata yang menjadi clue bagi geologi of a past ages? Mungkin apa yang menjadi kandungan atau apa yang ada di lapisan batu itu yang menjadi petunjuk bagi geologis untuk dalam menentukan zaman es ini di masa lalu. Nah, mari kita lihat. Past ice ages can be recognized from rock strata that show evidence. Berarti clue di sini bisa digunakan. Ini bisa jadi adalah clue-nya. Show evidence of foreign materials deposit. Nah, kita lihat opsinya A, ice. Ini kalau saya pribadi sudah saya salah. Kemudian B, melting glaciers. Ini ada di teks, tetapi bukan ini clue yang dimaksud, tapi ini melting glacier adalah penjelasan bagaimana foreign materials deposit ini terjadi, disimpan. Foreign material, materi-materi asing tersimpan. Kemudian U-shaped valleys ini ada di kalimat ketiga, jadi pasti bukan ini. Substances from other areas. Jadi ini digunakan, jawabannya substansi dari area lain ini untuk mengindikasikan foreign materials, materi-materi asing. Jadi jawabannya adalah D. Kata kuncinya adalah ventricles. Langsung kita cari di mana ventricles ini berada. Ternyata ada di sini. Kemudian ada juga di sini. Pertanyaannya, the passage indicates that the ventricles. Jadi mungkin dia mau tahu dalam teks ini mengindikasikan bahwa ventricles apa? Berarti pernyataan tentang ventricles. Nah, kita fokus dulu di sini di kalimat ini. The ventricles are the thick-walled lower chambers that receive blood. Nah, ini berarti di sini karena dia menjelaskan tentang si ventricles, kenalannya dulu. Kita lihat di bagian A, have relatively thin walls. Thin walls salah karena di sini ada thick wall. B, send blood to the atria. Apakah ventricles ini mengirim darah ke atria? Salah, ternyata dia menerima. Kemudian, apakah ventricles ini adalah area yang terletak di atas atria? Tidak dijelaskan di sini, jadi kita simpan dulu. D, force blood, receive blood. Jadi arteri itu menerima blood dari atria dan push it. Nah, ini berarti push it into the arteries. Sama dengan ini, pushnya diganti dengan force. Force blood into the arteries. Berarti jawabannya adalah D. Kalau yang C itu tidak dijelaskan dalam kalimat ini. Pertanyaan nomor 4 masih dengan teks yang sama. Kata kuncinya when. Nah, kapan blood ini didorong ke arteri dari
ventricles. Berarti dia masih di kalimat sini. Push it when is blood push. Jadi dia di push into arteries with each contraction of the heart. Mungkin sekitar sini. Kita lihat dulu jawabannya. As the heart beats, bisa jadi ketika heart beats. Kalau di sini with each contraction of the heart. Jadi di push itu ketika kontraksi of the heart. Bagian B, between the heartbeats, apakah darah ini didorong ke arteri ketika di sela-sela heartbeat? Tidak, salah. Kemudian apakah before each contraction? Tidak ada dikatakan before di sini, tetapi dia with. Kemudian apakah before it is received by the atria? Juga salah, karena dia menerima dulu baru di push, bukan sebelum diterima. Jadi yang paling tepat adalah A. As the heartbeats, ini sama kita artikan with each contraction of the heart. Dan nomor 5, di sini sudah ada teks baru. The passage mentions that which of the following. Kita cari dulu kata kuncinya. Which of the following occurred as a result of uniform. Kuncinya menurut saya adalah result, karena ketika kita membaca sekilas dia memang membahas tentang ini uniformity of track gauge pada the golden age of railroads. Nah, berarti kita fokus di sekitar kalimat ini menurut saya. Kita lihat dulu pilihannya. Apakah civil war terjadi sebagai hasil dari uniformity of track gauge? Ini salah. Karena civil war ini terjadi duluan, jadi dia bukan hasil dari uniformity kalau kita baca sekilas. Kemudian apakah dia improve economy in the transportation system? Bisa jadi, karena di sini ada kata increase. Improve diganti dengan increase efficiency and economy in the rail system. Rail system sini diganti transportation system. C. Standardization of time zones, di sini tidak ada. Yang ada standardization of tracks was completed, diselesaikan. Railroad schedules juga tidak ada. Jadi jawabannya adalah B. Nah, pertanyaan terakhir. According to the passage, the golden age of railroads. Berarti kata kuncinya pasti nih, the golden age. Nah, berarti mau dicari pernyataan yang benar tentang golden age-nya railroad ini. Nah, berarti kita sudah pastikan kalau dia ada di sini. Yang lain ini tidak, tapi dia menjelaskan dari masa-masa golden age ini, golden age of railroads. Jadi kita fokus di kalimat pertama. The golden age of railroads refers to the period from the end of the Civil War to the beginning of World War I, when railroads flourished and in fact maintained near monopoly in mass transportation states. A was a result of, salah ya, karena dia bukan hasil dari Perang Dunia ke-1, tetapi dia periodenya itu dari akhir Civil War, Perang Dunia, kemudian sampai di beginning, di awal Perang Dunia ke-1. Jadi
Bukan. B. Was a period when most of US mass transportation was controlled by the railroads. Kita simpan dulu, bisa jadi karena di sini ada mass transportation, ada di sini, masih di kalimat yang sama. Kemudian resulted in a decrease in uniformity of truck gauge. Di sini tidak ada di kalimat ini. Resulted in standardization of translation. Jadi kalau menurut saya pribadi, bagian C dan D ini sudah membahas secara lebih spesifik di kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, sementara kita hanya diminta untuk menemukan fakta atau informasi tentang the golden age of railroads ini. Yang paling mendekati adalah bagian B. Was a period when most of US, ketika kebanyakan atau mayoritas US mass transportation ini dikontrol oleh railroads. Ini bisa kita lihat di when railroads berkembang, flourish, berkembang, dan faktanya maintain a near monopoly in mass transportation in the United States. Nah, jawabannya adalah B.